Shalom adik-adik dan teman-teman semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya kita dapat merenungkan hati dan sedikit mendengarkan firman ini dengan baik dan serta mencerminkan firman ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur bagimu Tuhan, karena Kau masih membimbing kami dari awal tidur kami hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelajaran bagi kami, menjadi berkat bagi kami, dan juga kami bisa mendapatkan firman-Mu ini ke dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang agung dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, pada firman hari ini, tema yang saya ambil adalah mengenai pengharapan. Jadi, pengharapan ini sangatlah besar artinya bagi kita, apalagi kita yang sedang di dalam masalah atau dalam keputusasaan. Nah, kita pastinya mengharapkan yang lebih baik kan dalam hidup kita, seperti keadaan bahagia, lalu diberkati, serta panjang umur, dan banyaklah harapan-harapan lain yang kita inginkan. Nah, namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Seringkali apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Menurut KBBI sendiri, pengharapan ini adalah sesuatu yang dapat diharapkan, juga keinginan supaya menjadi kenyataan dan orang yang diharapkan atau dipercaya. Jika ada orang yang menganggap hidup itu sangat mudah, siapa? Hidup itu penuh kesulitan dan seringkali menjadi sebab terampasnya kebahagiaan dari hidup seseorang. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang sangat kaku, mungkin dingin dan muram. Karena tekanan pekerjaan yang mengubah mereka hidup menjadi seperti tanpa jiwa. Sebuah sikap hati yang baik untuk ditanamkan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan adalah bekerja atau berusaha dengan pengharapan. Sangatlah penting bagi kita untuk tetap memiliki pengharapan dalam bekerja atau belajar. Bukan hanya melakukan tanpa jiwa, tanpa target, tanpa impian dan harapan. Mengapa sih demikian? Karena tanpa pengharapan kita bedanya seperti robot yang hanya berjalan sesuai dengan program tanpa kerinduan apapun dalam hati kita. Tidak ada gunanya dong memandang dengan iman jauh ke depan jika kita tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Nah, dalam surat kepada jemaat Korintus, Paulus menyampaikan sesuatu yang penting mengenai pengharapan ini. Pada saat itu, ia mengutip sebuah tulisan mengenai hukum Musa dalam Ulangan 25 ayat 4. Kata Paulus, "Janganlah engkau beranggus mulut lembu yang sedang beringik." 1 Korintus 9 ayat 9a. Lalu Paulus bertanya, "Lembukah yang Allah perintahkan?" Ayat 9b, lembukah atau itu ditulis sebenarnya untuk kita? Perhatikan ayat selanjutnya. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu harus membaca dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan atau memperoleh bagiannya. Ayat ke-10. Paulus mengingatkan bahwa kita harus membaca atau mengirik, yang maksudnya adalah bekerja dalam pengharapan. Ini merupakan sebuah pesan yang penting, akan mampu membuat kita terus memiliki tujuan dalam suatu pekerjaan atau belajar. Bukan hanya sekedar mengambung hidup dari hari ke hari tanpa harapan sama sekali. Kenapa banyak orang kecewa akan pengharapannya sendiri? Karena mereka meletakkan pengharapannya di depan proses lain. Saat seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan berbuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji bahkan terhadap kesengsaraan sendiri. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Mazmur 147 ayat ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya.
ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya. Pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita sendiri. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Demikian firman kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kasih-Mu Tuhan karena Kau masih memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah membaca sedikit dari firman-Mu, yaitu tentang pengharapan akan kasih-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami dan juga menjadi cerminan bagi hidup kami, dan juga kami dapat menerapkan firman-Mu ini ke dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar mengajar. Kiranya Kau lancarkan proses belajar mengajar kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hingga nanti sore ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami serahkan lagi ke dalam Roh-Mu. Haleluya, amin.